Nah, kalau biasanya kalian pakai npm buat download package manager, kalau saya di sini pakai Yarn. Kenapa? Yang itu lebih cepat. Meskipun balik lagi yang ikut juga diinstal melalui npm, tapi secara global. Nah, sebelum kita mengerjakan project, agak baiknya kita untuk mengingat projectku. Kayak misalnya Git itu kan mesti Git init dulu, supaya dia tahu ini adalah project yang udah pakai Git, yang bakal disimpan ke si repository GitHub. Itu. Kalau ini, kita juga bisa ngasih tahu mereka kalau ini adalah project yang bakal kita pakaiin npm atau Yarn gitu. Nah, di sini kita langsung aja yang ingat sama aja kayak npm, tapi ini langsung inisialisasiin. Nah, di sini agak name-nya apa? Misalnya ini belajar Express. Tuh, misalnya. Nah, desain aja. Versionnya ada deskripsi pengenalan Express. Nah, ya yang repo-nya JS tuh. Repository belum ada, author Jeremy. Nah, tuh. Naga. Nah, bisa juga sebenarnya kita pakai Mingyi. Misalnya kaki, terus Mingyi juga semua oke semua. Terus mereka yang milihin gitu. Bisa juga. Jadi nggak perlu repot-repot yang bikin kayak kaki barusan. Maka dari itu kita sekarang udah punya nih. Ya, preferensinya udah punya semua. Sekarang, kita mau install yang namanya Express.js. Express.js ini berjalan di dalam sistem Node. Di atas sistem Node. Jadi kita mesti punya Node.js dulu. Nah, untuk miksanya gimana? Kita punya Node.js. Gini caranya. Node min v. Nah, ini saya udah punya Node.js-nya. Itu. Sekarang tinggal saya install si Yarn-nya. Cara install-nya gini, pakai npm. Tapi saya nggak pakai npm, saya pakai Yarn. Yarn cara install-nya gini. Yarn Express. Itu. Yarn Express. Tuh. Oke. Nah, yang log-nya muncul ya. Ini juga isinya apa yang log. Nah, kayak gini. Oke ya. Sebenarnya sama aja si package JSON itu sama kalau kita punya di sini project saya yang pakai npm package log JSON. Di sini agak package log JSON agak ya. Packet load JSON-nya diganti jadi Yarn log gitu. Karena kita pakai Yarn bukan pakai npm. Itu. Nah, sekarang kita langsung aja kita buka si index.js-nya. Nah, oke, ini si index.jwk. Sorry. Ini yang index.js. Sorry. Salah mencet. Ini dia. Nah, pertama kali apa yang mesti kita lakukan ketika pakai Express.js? Pertama kali kita harus copy paste rekomendasinya. Iya, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini apa sih Bang? Nah, ini kita require express. Jadi semuanya si express ini panggil si express. Nah, udah dia manggil si require express, ini garis si node-nya manggil express. Lagi package express ini panggil di sini. Nah, setelah itu express-nya jalin fungsi ke upload.js. Masuknya jalan fungsi disimpan sebagai constant ke upload.js gitu, up.js lah.
Konstantannya disimpan jadi up, konstanta up ini. Up-nya nanti ke sini jadi get. Balik lagi saya jelasin, require lagi manggil express-nya, Node.js manggil express disimpan dalam konstanta, express jalanin fungsi, manggil library kayaknya sih ya. Terus si express-nya disimpan dalam konstanta lagi, up-nya. Nah, up ini ke sini nanti manggil make manggil listen itu. Terus ini port-nya, port 3000. Nah, ini saya tulis aja. Dia manggil express. Terus manggil fungsi. Ini kan fungsi kan, mungkin library mungkin ya. Ini manggil express, manggil fungsi express. Nah, terus ini portnya ini cuma port 3000. Nah, portnya manggil di sini. Manggil port. Yang ngejalanin localhost 3000. Jadi host kayak kita pakai SAM aja. Cuma kan kalau XAMPP kan harus pakai software luar namanya SAM, atau kalau itu yang logonya gajah itu apa sih lupa. Pakai SAM lah. Kalau misalkan ini langsung di express-nya. Di sini si app-nya ini express-nya ngejalanin make get. Nah, express-nya fungsi express ngejalanin make get. Make get-nya ini berarti dia manggil rute-nya row HTTP ini HTTP make lah. HTTP make-nya get. Nah, make-nya get. Terus ini route-nya get untuk manggil data. Manggil data semua. Nampilin data lah. Kalau post kan buat ngirim data. Get itu buat manggil data. Kayak sama aja kita pakai browser itu make-nya defaultnya get. Buat nampilin data ke browser. Itu. Nah, di sini hello world ini kah nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Ini request response. Request ini untuk dari klien. Klien request ke server. Dari server respon ke klien. Nah, itu respon itu server. Jadi si responnya dari server ngasih hello world itu. Nah, itu. Server. Nah, ini. Tinggal kalau mau ini root-nya. Ini root-nya nih. Ini tag-nya. Tag. Root tag lah. Root tag itu ada yang namanya home, ada yang namanya biasa kayak gini, ada juga yang home, ada juga yang apa, about. Nanti kita bikin grupnya di sini banyak gitu. Kayak ya itu. Kalau mau tahu ya di sini nanti. Nah, ini jika open langsung localhost 3000, gak lihat apakah sama keluarannya, apakah jalan itu. Cara jalannya gimana bang? Cara jalannya adalah kita langsung aja pakai log index.js. Nah, oke ya, jalan. Nah, sekarang kita bisa langsung nih yang ini mau nggak usah dulu. Nah, oke, harusnya jalan, nggak jalan. Oh, enggak, 3000. Maaf, kok 300, 3000. Ini bisa ganti ya, bisa 3000, bisa berapa, tergantung blok yang tersedia. Jangan sampai ngabrak sama blok lain loh.
Itu kadang suka nabrak jadinya port lain. Soalnya kalau misalkan kita jalan si backend di port 3000, si front end-nya dijalan di port lain biasanya. Nggak mungkin backend sama front end bisa port yang sama. Tuh, misalnya kan jalanin si Express port 3000, si React-nya ya jalan di port lain, port 2000 atau port apa gitu. Yang tersedia balik lagi. Jangan sampai nabrak sama port lain gitu. Kamu harus belajar oscillator berarti. Jadi itulah kurang lebihnya. Nah ini. Nggak jalan, tampil. Nungguk port yang 3000-nya. Itu. Cuma masalahnya adalah kalau saya mau ganti jadi misalnya ini bahasa Jerman nih. Kalau well gimana? Di sini nggak berubah. Udah saya restart nggak berubah, udah saya restart nggak berubah. Harus nunggu kita restart lagi di sininya. Si apa namanya? Si localhost-nya di restart lagi di sini biar berubah. Itu. Jadi setiap kali perubahan kita harus restart dulu di sini baru bisa kita dapat perubahannya. Yang ini nggak banget. Caranya gimana supaya kita bisa dapat perubahannya secara real time ketika kita restart langsung berubah gitu. Caranya adalah kita install namanya Ngokmong. Nah, supaya apa Ngokmong? Supaya nanti ketika kita restart dia berubah gitu. Nah, ini yang baik enggak. Close aja. Nah, ini Ngokmong langsung aja kita install di sini ya. Nah, yang app Ngokmong. Tapi kita mau installnya secara global. Jangan install langsung di sini. Kenapa? Ngomong ini dipakai cuma di bagian casting, di unit casting, nggak sampai di production gitu. Nggak lucu kan udah production masih nempel ngomongnya, sama aja kayak di udah production masih ada konsolok gitu kan lucu. Nggak boleh. Nah di sini kalau mau install global gimana caranya? Nah di sini nggak ada tulisannya. Mau install global, nah di sini aja cari mau langsung mau. Nah ini kalau mau install global, nah ini Minggi global. Agak yangnya ternyata. Global X gitu nggak bisa Minggi. Kalau yang itu nggak pakai singkatan ternyata ya. Kalau npm pakai singkatan global. Jadi kita bisa keinstall gitu. Oh global X, sorry. Nah jadi ini keinstall global sama aja kayak saya udah install yang di global gitu. Nanti bisa dipanggil di mana aja di setiap project yang kita punya. Itu kita clear dulu. Jadi sisanya tinggal kita instalasi di sini. Dependensinya nggak ada, ya udah. Langsung kita cek deskripsi. Yang setiap kali kita mau tulis nok index, nggak lagi tulis nok index.js. Nggak lagi tulis nok index.js, nggak ada lagi. Kita nanti tulisnya yang start. Itu nanti langsung enter aja. Kalau ini kan belum bisa nih. Oh, error. Kita mesti nambahin dulu di sini secara manual. Begitu. Caranya adalah kita lihat dulu punya saya. Saya udah pernah bikin juga dulu namanya project Kanban kecil-kecilan. Itu cuma CRUD doang. Di sini ya ini juga agak CWP juga. Express mulai di sini. Ini mau casting nggak usah karena kan mau lagi casting. Nah, oke. Di bawah index.js lagi sini. Nah, copy paste aja langsung nih. Tapi sebenarnya ya, selain start juga agak juga kalau orang-orang kadang suka makainya
bukan start yang lain. Misalnya di file teman saya, ini saya menyimpan file teman saya juga di sini. Nah, ini dia. Ya, makanya Rangdev ya. Ini punya Farhan nih. Dia jago banget. Oh ya, kalau ini aja guys. Ini saya uninstall dulu guys. Nah, yang install buka pakai yang yang install remove, kayaknya remove kayak dia. Kalau delete kan gimana? Yang delete remove kan ya, tingkahnya remove beda lagi. Yang remove removing is not specified or not. Global remove berarti global remove novel. Oke. Nah, jadi kan nanti pakai get dependency. Caranya gimana nih kalau get dependency? Jadi kita yang add ming nah, nanti masuknya ke sini. Nah, itu sama aja. Kayak cuma kalau di npm dia pakai save. Kalau ini pakai minggi itu bedanya. Yang jangka tuh yang ini kalau sedia. Di setiap kali agak npm pasti yang ini agak itu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kaku, pasti yang itu agak. Soalnya dua-duanya sama-sama populer. Itu. Nah, jadinya sekarang setelah kita udah install Ngokmong, sekarang kita bisa ngejalanin hanya dengan pakai yang start tuh jalan di port 3000. Nah, terus apalagi nih, bisa juga kita pakai yang namanya lagi yang run start, sama aja jalan. Atau kalau siku mau iseng ganti pakai kayak tadi, bisa juga jalan pakai yang ini kok error yang mana nah, yang run gef nggak bisa start gef tuh sama aja jalan. Nah, jadi kan kita udah jalanin ngomong nih. Ini kan di hello world-nya. Nah, ini kan hello world. Nah, ini hello world. Terus kita mau supaya dia berubah. Udah berubah ya, aman harusnya. Dikupuk nanti seterusnya. Terus tuh, ini nanti berubah lagi. Tuh. Nah, itu. Kalau cek lagi, dia berubah lagi. Sampai seterusnya secara real time. Jadi setiap kali kita refresh berubah. Tanpa harus kita restart si rangnya lagi. Itu. Oke ya. Selesai. Makasih Bang.